Halo semuanya, jadi sekarang kita berada di Jeonjang Kinyamkwon atau War Memorial Museum di Seoul, South Korea. Nah, kenapa hari ini aku ngajak kalian ke sini? Itu karena aku pas kesini tuh bulan Juni. Jadi di bulan Juni itu di South Korea sendiri tuh ada eventual gitu, anniversary War Korean War yang bertepatan pada tanggal 25 Juni. Makanya di bulan Juni itu banyak banget event yang diadakan di War Museum ini. Nah, biar kita makin tahu nih tentang salah satu official anniversary day yang dirayakan Korea Selatan ini, ikut aku yuk masuk ke dalam museum. Yang nantinya akan ada tour yang ngejelasin tentang event bersejarah Korean War. Oh iya, sebelum masuk museumnya nih, aku mau ngasih info. Museum ini tuh bebas dimasukin siapa aja dan gratis. Kalian bisa langsung masuk dan lihat-lihat sebenarnya. Tapi selain itu, museum ini juga menyediakan banyak fasilitas tour, baik itu buat kelompok atau individu. Bahkan ada khusus tour kelompok anak-anak gitu. Jadi child friendly lah. Nah, karena aku juga pengen tahu sejarah Korean War yang bermula tanggal 25 Juni 1950 tuh, aku reservasi lewat websitenya untuk dapat tour selama 1 jam. Yang pas aku emang sengaja ngambil course yang 625 atau 25 Juni Korean War 1 dan 2. Jadi nanti akan lebih fokus ke Korean War-nya itu sendiri. Websitenya nanti aku taruh di description box ya. Jadi sekarang kita mau ikut tour. Yang pertama-tama kita akan diberitahu garis besar sejarah Korean War yang berlangsung dari tahun 1950 sampai 1953 ini. With the North Korea's invasion, and then as they pushed all the way down to the Busan perimeter, the UN forces arrived, and then from here we stopped the enemies from advance, and then through the Incheon we recover our capital. Kemudian tour guide akan menceritakan pembentukan aliansi North Korea yang mana mereka sudah mempersiapkan ternyata dan merencanakan perang di tahun sebelumnya, 1949. Became our alliances, and then that's how the North Korea became prepared to start the war. Terus selanjutnya kita diberitahu beberapa senjata yang saat itu dipakai. Kemudian ini lumayan bikin aku kaget sih karena aku baru tahu bahwa amunisi senjata dan juga tentara dan lain-lain dari Korea Selatan tuh jauh lebih kecil kuantitasnya daripada senjata yang dimiliki oleh Korea Utara pada saat itu. Serem banget gak sih? Dan kayak hebat banget gitu bisa bertahan sampai saat ini yang masih bisa kita pijak gitu tanahnya Korea Selatan. Kemudian mereka akan menjelaskan strategi North Korea untuk melumpuhkan area-area yang ada di Korea bagian selatan. In the day after, June 26th, and 2 days later, we lost our capital, the Seoul, the June 28th. Now, pretty much we lost our capital D+3, 3 days after the Korean War started. The reason why we lost Seoul that fast is because we are unprepared, and also North Korea, they knew what was coming and they know how to hit us. So yeah, for that part, we will see in the next section. Nah, ini adalah senjata yang dipakai oleh North Korea saat itu. Dan kagetnya lagi nih, sampai merinding pas itu diceritain. South Korea itu saat itu menjatuhkan semacam kayak bom gitu menggunakan tangan manual gitu. Karena mereka nggak terlalu maju saat itu dalam persenjataan seperti yang aku bilang sebelumnya kan. Terus ini juga merinding banget karena ini sangat ikonik. Korea Utara dan Selatan berperang
untuk mendapatkan area sebelum atau setelahnya Hangang. Jadi ini kayak peristiwa yang ikonik juga, kayak ada namanya sendiri gitu, peristiwa Hangang gitu. But the problem still remains. Let's find out. Setelah 1 bulanan lebih, ternyata Korea Selatan sempat terambil segini banyak areanya, termasuk Seoul. Jadi Seoulnya juga termasuk udah didapetin nama Korea Utara saat itu, dan cuman sisa Busan yang masih bisa bertahan gitu. Was because of time and distance. Kemudian mereka juga akan menjelaskan tentang strateginya General MacArthur untuk bisa memutus dan mendapatkan lagi Seoul dan sekitarnya. Jadi ya strateginya bukan di push dari Busan, tapi mereka ngambil titik lebih mendekati Seoul. Saat itu mereka rencananya mau turun di Incheon. When you think about the Operation Chromite, we can think about the Rock Army or US Army, but that's about it. But actually for this... Oh ya, dari 2 museum sejarah Korea yang aku datengin tuh, tour guide yang di War Museum ini tuh paling interaktif pembawaannya. Jadi kita bisa sambil diajak bercanda atau ngobrol. Jadi kita bisa lebih dapet gitu ceritanya tanpa bosen. Yeah, I think there was some kind of conflict between him and the General MacArthur. Maybe that's why he stole it. maybe who knows? But that's why we got to have his own fight, his personal one. Nah, pas ini juga merinding banget nih, karena dijelasin salah satu foto paling ikonik juga yang mana diambil saat tentara tersebut telah meninggal 2 menit setelahnya. Jadi 2 menit sebelum dia meninggal itu fotonya pas diambil, dan itu ikonik banget katanya, termasuk di US Museum juga. Taken about 2 minutes before he got killed. So yeah, that's why this picture became very famous and very iconic, especially for the US soldiers. Nah, ini kita dikasih tahu bendera Korea yang dikibarkan di City Hall pertama kali saat itu. Saat terjadinya perang itu, terus abis itu bisa dapat City Hall balik dan mengibarkan bendera Korea. Dan tahu nggak kagetnya lagi tuh, ternyata bendera yang saat itu ditaruh City Hall itu sekarang ada di atasku ini. Jadi kayak benderanya gede banget, bahkan masih ada kayak tanda bahwa itu bendera tahun 1950 saat terjadinya Korean War gitu. This might be not, I don't know, maybe not used to you, but everywhere the North Korean soldiers occupied half of South Korea further. So that led us to expansion of the war into international war scales, and then that's when the UN forces crossed the lines and then push into the North Korea. That's the picture of the people in the city of Pyongyang welcoming our president, and that's the picture of UN soldiers entering the city. We got some souvenirs. We got the flag of North Korea. We got from Pyongyang. So yeah, so far so good. You know, war might be on our side. We may actually unify the peninsula, but the one thing that we forgot about was Chinese forces. North Korea was hiding, and yeah, the Rock Army was supposed to take the Chosan, and the UN soldiers was supposed to take the Hasanjin over there. Even 73 years ago, we had the Photoshop. Look, Kim Il-sung, he shouldn't be this tall right there. He's a 5'3". It looks like he's like a 6'2" or something. He's about a foot smaller. So yeah, that's how we are celebrating. That's when we believe that the end of the war is here. Black dots right there, the small one, is our. Have you guys ever been to here during the winter? South Korea? Very cold, right? Freezing. Now in Washington DC, we have the Memorial Park for the Korean War. And that Memorial Park is talking about this battle, Changjin Reservoir battle. Nah, cerita berlanjut sampai ternyata Korea Selatan kehilangan Seoul untuk kedua kalinya. Kemudian perang berlangsung sampai saat dimana dua negara ini stuck di wilayah bagian ini.
Jadi mereka perang tapi kayak udah stuck di area ini, di wilayah ini. Nah, karena situasinya pada kayak gitu, saat itu tuh masa dimana mereka akan melakukan perjanjian wilayah yang sebenarnya bisa dinegosiasi lagi nantinya lewat konferensi yang di Geneva. Tapi pada saat konferensi yang 1954 di Geneva itu, Korea Utara ternyata nggak datang, jadi wilayah perbatasannya kalau nggak salah nggak berubah gitu. We are actually talking about the moving our capital from Seoul to Daejeon. Yeah, because it's too close to one line. It's about 40 kilometers apart between them, and with the North Korean the cannons, it can reach to Seoul. That's why it's really. So yeah. This is the outcome of the 2 years of a stalemate warfare. Now, we must ask ourselves, okay, then what were they talking about in the negotiations? What made them to take about 2 years to sign on the papers? So for that, we must enter to our last step, which is the armistice agreement. Let's go. Last day of the Korean War. We have our third commander of UN forces, the General Mark Clark, signing on the papers in the view of the North Korean representative. Now, we talk about a lot of things during the negotiations, but we can narrow it down to 3 major agendas. The first one, I just explained to you about the borderline. Second, kemudian yang terakhir dari tour course yang kita pilih kali ini berhenti di civilization condition saat itu, yang mana orang-orang saat itu sangat menderita gitu, tapi mereka tetap mencoba bertahan. Course tour yang aku pilih ini berhenti di civilization. Thank you. Kemudian di luar musim ini sendiri juga banyak banget kapal dan pesawat perang yang bisa kita lihat-lihat juga. Ada pula perpustakaan yang berisi buku-buku yang bisa kita baca gitu di tempat itu. Dan ini sih emang yang paling kusuka, tempat baca atau perpustakaannya ini punya jendela mengarah keluar museum kan. Jadi kalau kita sambil baca bisa sambil lihat pemandangan gitu, jadi nggak bosen. Tapi tetap bisa nyaman dan tenang pas di situ. Oke, sekian dulu video tentang Korean War Anniversary Museum kali ini. Semoga informasinya bisa didapat dengan baik dan membekas untuk kalian. Jangan lupa juga subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman. Dan boleh juga aktifin notification bell-nya. Kalau ada video baru bisa nanti ditonton langsung. Jadi sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.